Hai teman-teman, pernahkah kalian membayangkan menjadi seorang raja? Pasti menyenangkan ya. Tapi tahukah kalian, menjadi raja itu punya tantangan besar. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah cerita petualangan yang nyata tentang seorang raja bernama Hizkia. Ia adalah raja yang berani dan yang paling penting, ia sangat mencintai Tuhan. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah yang penuh keajaiban tentang seorang raja yang menghadapi musuh raksasa dan penyakit mematikan. Mari kita mulai kisah Raja Hizkia. Teman-teman, Raja Hizkia adalah salah satu seorang raja Yehuda. Berbeda dari raja-raja yang saat sebelum dia. Hizkia adalah seorang raja yang sangat baik dan saleh. Ia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya dan selalu berusaha melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Persis seperti kakak buyutnya, Raja Daud. Saat ia berkuasa, Hizkia membersihkan seluruh negerinya dari patung-patung berhala yang disembah oleh rakyatnya. Ia menghancurkan tiang-tiang berhala, merobohkan mezbah-mezbah palsu, bahkan menghancurkan patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa karena orang-orang Israel sudah mulai menyembah patung itu. Hizkia ingin agar rakyatnya hanya menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Karena ketaatannya, Tuhan sangat menyayangi Hizkia dan selalu menyertai dia. Suatu hari, datanglah musuh yang sangat kuat, Raja Sanherib dari Asyur, untuk menyerang Yerusalem, kota tempat Hizkia tinggal. Tentara Asyur sangat banyak, kuat dan menakutkan. Sanherib mengirim utusan untuk mengejek Hizkia dan Tuhan. Utusan itu berkata, "Jangan percaya kepada Hizkia yang bilang Tuhan akan menyelamatkan kalian. Lihatlah, tidak ada dewa dari bangsa lain yang bisa menyelamatkan mereka dari tanganku, apalagi Tuhanmu." Mendengar perkataan itu, Hizkia sangat sedih dan ketakutan. Ia merobek pakaiannya, memakai karung goni sebagai tanda dukacita, dan pergi ke rumah Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Hizkia berkata, "Ya Tuhan, dengarlah perkataan Raja Sanherib yang sudah menghina Engkau, Allah yang hidup. Tolonglah kami, selamatkanlah kami dari tangan musuh ini, supaya semua bangsa tahu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar." Tuhan mendengar doa Hizkia. Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesannya. Yesaya berkata kepada Hizkia, "Jangan takut." Tuhan berkata, "Sanherib tidak akan bisa masuk kota ini. Ia akan pulang ke negerinya, dan di sana ia akan mati dibunuh." Malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat Tuhan datang untuk membinasakan 185 tentara Asyur saat mereka sedang tidur. Pagi harinya, saat tentara yang selamat terbangun, mereka melihat ribuan teman mereka sudah menjadi mayat. Sanherib pun ketakutan dan segera pulang ke negerinya. Di sana, ia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Yerusalem dan rakyatnya selamat karena Hizkia percaya dan berdoa kepada Tuhan. Tidak lama setelah itu, Hizkia sakit parah. Penyakitnya sangat berbahaya, sampai Nabi Yesaya datang kepadanya dan berkata, "Tuhan bilang kamu akan mati, bereskanlah urusanmu." Mendengar kabar itu, Hizkia tidak menyerah. Ia kembali berdoa kepada Tuhan dengan sedih dan air mata. "Ya Tuhan, ingatlah bagaimana aku selalu melayani Engkau dengan tulus dan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu." Doanya, Tuhan kembali mendengar doanya. Bahkan sebelum Yesaya keluar dari halaman istana, Tuhan menyuruh Yesaya kembali. "Kembalilah kepada Hizkia, katakan kepadanya, aku sudah mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku akan menyembuhkanmu. Dalam 3 hari, kamu akan bisa pergi ke rumahku lagi. Aku akan menambah usiamu 15 tahun lagi. Aku juga akan menyelamatkanmu dan kota ini dari tangan Raja Asyur." Sebagai tanda bahwa Tuhan benar-benar akan menyembuhkannya, Tuhan membuat bayangan matahari mundur 10 langkah. Ini adalah mukjizat yang tidak mungkin terjadi secara alami. Setelah itu, Hizkia pun sembuh total. Hai adik-adik. Kita akan bicara tentang pengetahuan episode kali ini. Kita mulai ya. Kita akan bicara tentang tokoh-tokoh penting di kisah ini. 1. Raja Hizkia.
Dia merupakan raja ke-13 kerajaan Yehuda yang terkenal saleh dan taat kepada Tuhan. Ia juga membersihkan kerajaan dari berhala dan mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah. Tokoh kedua, Raja Sanherib, merupakan Raja Asyur yang kejam dan sombong. Ia memimpin pasukan besar untuk mengepung Yerusalem dan menghina Tuhan. Tokoh yang ketiga, Nabi Yesaya, seorang nabi besar yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Ia meyakinkan Hizkia bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Lalu, ada beberapa daerah-daerah penting yang dikisahkan, yang disebutkan dalam episode ini. 1. Yehuda, yaitu kerajaan di bagian selatan Israel yang dipimpin pada saat itu oleh Raja Hizkia. 2. Yerusalem, merupakan kota suci dan ibu kota kerajaan Yehuda. 3. Asyur, sebuah kekaisaran kuno yang sangat kuat dan kejam dan dipimpin oleh Raja Sanherib. 4. Babel atau Babilonia, kerajaan lain yang utusannya datang mengunjungi Hizkia. Dan kunjungan ini menjadi salah satu peristiwa penting di akhir kisah Hizkia. Demikian pengetahuan kali ini adik-adik. Kita akan bertemu lagi di pengetahuan selanjutnya dengan lebih banyak hal yang akan dibahas. Baiklah, sampai jumpa. Dah. Apa kesimpulan cerita itu, Adi? Kalau kita ada masalah, cerita Raja Hizkia ini mengingatkan kita supaya selalu percaya kepada Tuhan dan mau berdoa terus dan yakin pasti Tuhan akan memberi kita pertolongan. Baik, terima kasih Adi untuk presentasi cerita dan pesannya bagi kita semua. Bersama